Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Marilah kita awali perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan mudah-mudahan rangkaian aktivitas kita senantiasa berada dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin. Perkuliahan kita pada hari ini akan membahas tentang sifat Archimedean, atau ada yang mengatakan dengan sifat Archimedes, Archimedean property. Salah satu konsekuensi dari sifat supremum yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah subhimpunan bilangan asli n dari himpunan bilangan real r tidak terbatas di atas. Jadi jika diberikan sebarang bilangan real x elemen r, maka ada bilangan asli n elemen n, sedemikian sehingga n lebih besar dari x. Sifat Archimedes adalah sifat yang mengaitkan hubungan antara himpunan bilangan real r dan himpunan bilangan asli n. Jadi kita punya ketaksamaan bahwa pada setiap bilangan r terdapat bilangan asli yang lebih besar dari x elemen r tersebut. Dari kajian ini kita diingatkan bahwa bilangan r adalah realita kehidupan manusia, dan sedangkan bilangan asli n adalah asal dari realita itu, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita setiap hitungan hari, dalam setiap waktu sholat diingatkan dan kita menyatakan dengan kalimat Allahu Akbar, kalimat takbir, yang kalau dihitung dengan jumlah minimal rokaat dalam sholat adalah 2 rokaat, terdapat 11 kali kalimat takbir yang kita suarakan. Artinya ada sebuah pernyataan yang selalu kita diingatkan bahwa ada Allah yang lebih besar dari setiap realita masalah dalam kehidupan kita. Allah Maha Besar, lebih besar dari masalah yang menimpa kita. Maka dua hal yang harus kita terus jaga adalah sikap sabar dan syukur. Ketika kita mendapatkan musibah atau yang tidak mengenakan, maka kita diperintah oleh Allah untuk bersabar, karena Allah yang lebih besar untuk mampu menyelesaikan masalah kita. Dan begitu pun sebaliknya, ketika Allah memberikan anugerah nikmat kepada kita, maka kita pun akan selalu bersyukur, karena kita yakin Allah adalah yang lebih besar dari segala anugerah yang kita terima. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula di dalam surah Al-Insyirah ayat yang ke-6 dan diulang dengan ayat yang ke-7-nya. Inna ma'al usri yusra. Itulah kalimat yang selalu menjadi motivasi kepada kita, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan adalah terdapat kemudahan. Tentunya kita harus sadari bahwa setiap masalah yang menimpa kita, Allah bisa jadi akan menaikkan derajat kita. Bagaimana kita bisa melihat
seorang anak yang sekolah ataupun mahasiswa dalam perkuliahan, ketika akan naik kelas atau akan naik tingkat, lulus dari suatu sekolah atau institusi pendidikan, maka melewati proses ujian dan harus dihadapi dengan cara yang baik, dan insya Allah akan mendapatkan hasil atau nilai yang baik. Oleh karena itu ada 3 hal yang harus menjadi perhatian kita ketika kita mendapati realita kehidupan yang kita hadapi. Maka yang pertama adalah bersabarlah. Sebesar apapun masalah dalam realita kehidupan manusia, yakinlah Allah selalu bersama kita. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-40, La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kalian bersedih, sesungguhnya Allah bersama kalian. Allah bersama kita. Kemudian yang kedua, selain bersabar, yang kedua adalah teruslah kita berpikir positif. Jadi berhusnuzon kepada Allah atas segala ketentuan Allah. Karena sudah pasti ada kebaikan yang disediakan setelahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa-apa yang kalian membenci sesuatu, padahal ia adalah lebih baik bagimu. Dan boleh jadi juga ketika kalian menyukai sesuatu, padahal justru yang kalian suka adalah buruk bagi kalian. Maka itulah yang harus kita bangun adalah positive thinking terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, janganlah kita berputus asa. Bangunlah rasa percaya diri bahwa kita mampu melewati semua masalah dengan mudah. Yakinkanlah dalam diri kita bahwa kita punya Allah. Di dalam Al-Quran, surah At-Talaq ayat yang kedua dan yang keempat. Kata Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar atas segala persoalan. Begitupun di ayat yang keempatnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikannya dalam setiap persoalan atau perkara, urusan, akan Allah mudahkan. Begitu pula di dalam Al-Quran surah Al-Lail ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Maka barang siapa yang memberi di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Itulah dalam menghadapi realita hubungan bilangan real sebagai bagian dalam kehidupan manusia, tentunya kita harus yakinkan bahwa ada yang lebih besar dari semua realita yang kita hadapi, yaitu bilangan asli adalah asal kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, ketika kita memahami sifat Archimedes, maka kita akan banyak membicarakan tentang himpunan bilangan asli, yang mana himpunan bilangan asli adalah himpunan yang tidak terbatas di R. Karena tadi di dalam himpunan bilangan asli tidak terbatas ke atas. Jadi jika ada N elemen N, maka terdapat N plus 1 elemen N sebagai batas atas yang tak hingga banyaknya. Ketiadaan batas atas dalam himpunan bilangan asli itu artinya jika diberikan sembarang bilangan real X elemen R,
maka ada sebuah bilangan asli n elemen n yang mana tergantung pada nilai x elemen r tadi, sedemikian sehingga selalu membangun sebuah ketaksamaan adalah x kurang dari n. Atau kalau dalam bahasa yang sebelumnya disebut ada n yang lebih besar dari x elemen r. Nah, itu adalah pengertian dari sifat Archimedes. Aksioma 6.1 yang disebut dengan sifat Archimedes, bahwa jika x elemen r atau jika bilangan real x, maka ada bilangan asli n yang tadi bergantung kepada nilai x elemen r tersebut, sedemikian sehingga nilai ketaksamaannya adalah x kurang dari n. Ya, yang dibatasi nx itu maksudnya adalah n bilangan asli itu bergantung kepada nilai x bilangan real yang disebut atau yang dimaksud. Pembuktiannya adalah, karena kita punya pernyataan aksioma Archimedean adalah ini, jadi jika ada x elemen r, maka ada n elemen bilangan asli, yang mana n itu bergantung kepada nilai x, sedemikian sehingga x kurang dari nx. Andaikan kita akan menggunakan pola pembuktian dengan cara kontradiksi. Jadi kalau pengambilan pengandaian, maka adalah lawan atau yang kebalikan dari pernyataan yang akan kita buktikan. Yang akan kita buktikan adalah x kurang dari nx. Jadi kalau kita menggunakan pengandaian berarti kebalikannya. Andaikan nx kurang dari atau sama dengan x. Maka kita tahu sebelumnya kalau ada ketaksamaan yang seperti ini, itu artinya x adalah batas atas dari himpunan bilangan asli n. Karena tadi kalau nx itu elemennya, maka yang menjadi himpunannya adalah n yang ditulis kapital. Ini sebagai ganti dari himpunan bilangan asli. Nah, sebagaimana sifat suprimum yang kita bahas sebelumnya, bahwa setiap himpunan yang mempunyai batas atas, maka himpunan itu juga mempunyai suprimum. Jadi karena tadi kita punya x adalah batas atas dari n, jadi n punya suprimum. Lalu kita tulis yang menjadi suprimum n adalah u. Ya, jadi tulis u sama dengan suprimum dari n. Kemudian karena u min 1 kurang dari u, ya, jadi kalau kita punya nilai bilangan u dikurangi 1 atau min 1, pasti akan memenuhi ketaksamaan kurang dari u. Maka berakibat dari yang kita lihat di sini, akibatnya u min 1 ini adalah bukan batas atas dari n, bilangan asli. Kenapa? Karena masih ada yang lebih besar darinya, yaitu u. Maka, karena u min 1 bukan batas atas, maka ada sebuah bilangan asli kita sebut m, sedemikian sehingga u min 1 kurang dari m. Jadi karena tadi kita punya u min 1 bukan batas atas, maka ada bilangan asli yang lebih besar dari u min 1. Ya, dengan menggunakan operasi aljabar, kedua ruas ini kita tambahkan dengan 1, maka didapat ketaksamaannya menjadi u
kurang dari M plus 1. Di mana M plus 1 akan merupakan anggota dari bilangan asli yang tadi dalam pengantar disebutkan. Nah, ketika kita punya U kurang dari M plus 1, berarti U bukan batas atas dari N. Karena ada yang lebih besar dari U. Ya, jadi kalimat ini menjadi pernyataan yang kita jadikan sebagai alasan kontradiksi dengan pengandaian. Kenapa? Karena kalau U bukan batas atas, ya kontradiksi dengan U sebagai supremum. Karena yang menjadi syarat yang harus dipenuhi ketika supremum dari sebuah himpunan N adalah U harus batas atas. Jadi kalau U bukan batas atas, maka hal ini kontradiksi dengan pengandaian U sama dengan supremum N. Jadi, karena yang kita tunjukkan pembuktian itu kontradiksi dengan pengandaiannya, haruslah yang kebalikan dari yang diandaikan, yaitu X kurang dari NX terbukti. Nah, itu adalah aksioma 6.1. Kemudian dari aksioma 6.1 menimbulkan akibat atau koroleri 6.2. Pernyataannya adalah jika himpunan S adalah himpunan 1/N di mana N elemen bilangan asli. Ya, himpunan bilangan asli. Maka infimum dari S tersebut sama dengan 0. Nah, ini adalah akibat 6.2 yang akan kita tunjukkan dengan pembuktiannya. Jadi kalau ada sebuah himpunan dengan pola 1/N, di mana N-nya adalah elemen himpunan bilangan asli, kalau kita mau mendaftarkan anggotanya, berarti nanti kita bisa punya 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, sampai dengan 1/N, maka infimum bilangan himpunan S tersebut adalah bilangan 0. Nah, ini pernyataannya sebagai yang perlu diingatkan. Nah, kita akan buktikan dengan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita pastikan dulu S tersebut bukan himpunan kosong. Karena S bukan himpunan kosong, ya, jadi tadi semuanya ada anggotanya, 1/1, 1/2, dan seterusnya, maka S tersebut terbatas ke bawah oleh 0. Ya, tadi kan kalau kita mau tunjukkan dengan mendaftar anggotanya tadi, anggotanya itu adalah 1, 1/2, 1/3, terus sampai 1/N. Maka terbatas ke bawah oleh 0. Jadi 0 sebagai batas bawah dari himpunan S tersebut. Nah, sebagaimana sifat pada supremum, maka berlaku juga untuk sifat infimum. Kalau ada suatu himpunan yang terbatas ke bawah, maka himpunan tersebut adalah mempunyai infimum. Jadi S punya infimum, karena tadi S terbatas ke bawah oleh 0. Selanjutnya kita tulis W sama dengan infimum S. Kalau tadi U adalah supremum N, kita sekarang tunjukkan dengan lambang W, sebagaimana yang kita pahami sebelumnya ketika membahas sifat kelengkapan dalam supremum dan infimum. Nah, kita punya tadi W sama dengan infimum dari S. Jelas, W adalah lebih dari atau sama dengan 0. Ya, karena tadi kita lihat dari pernyataan sebelumnya adalah terbatas ke bawah oleh 0. Jadi kalau terbatas ke bawah oleh 0 berarti inilah bentuk umum dari pernyataan infimum S. Jadi
Jadi W lebih dari atau sama dengan 0. Maka dengan kita menunjukkan ketaksamaan yang dimaksud W lebih dari sama dengan 0, bisa kita tuliskan 0 kurang dari atau sama dengan W. Dan kurang dari atau sama dengan 1/n. Ya, jadi ini adalah sebagai batas yang kalau kita pahami tadi ada dirumuskan himpunan S dengan 1/n. Jadi terbatas oleh 1/n. Nah, kemudian ambil sebarang epsilon positif. Ya, sekali lagi epsilon harus selalu lebih dari 0. Jadi bernilai positif, bilangan real positif. Maka 1/epsilon adalah akan lebih dari 0. Nah, kita pahami sebelumnya ada teorema yang mengatakan demikian. Jadi kalau ada n lebih dari 0, maka 1/n juga lebih dari 0. Atau A lebih dari 0, maka 1/A lebih dari 0. Mungkin masih ingat pada saat pembahasan materi sebelumnya. Nah, ini nanti akan digunakan untuk pernyataan 1/n ini. Jadi nanti kan ditujukan 1/n akan kurang dari epsilon. Ya, tapi prosesnya kita bisa lihat berikutnya. Menurut sifat Archimedean yang tadi kita sebutkan dalam pernyataan sebelumnya, kita singkat misalkan MSA, maka ada bilangan asli n sedemikian sehingga 1/epsilon yang tadi disebut bilangan real positif ini adalah kurang dari n bilangan asli. Pokoknya dasarnya sifat Archimedean itu, apapun yang dibicarakan dalam himpunan bilangan real, kita bisa tuliskan selalu ada bilangan asli yang lebih besar dari bilangan real tersebut. Selalu ada n, x, ya, jadi yang bergantung kepada x elemen R yang lebih besar dari X tersebut. Ya, atau dituliskan dalam bahasa lainnya adalah di sini bentuk umumnya. Jadi 1/epsilon kurang dari n. Jika dan hanya jika, nah ini dengan membuat bentuk yang berbeda dari 1/epsilon kurang dari n itu, maka bisa kita modelkan dengan bentuk nilainya akan sama saja 1/n kurang dari epsilon. Nah, ini adalah yang kita dapatkan dari sifat Archimedean. Jadi, kita tadi sudah mempunyai pernyataan di atas, yaitu yang ini. 0 kurang dari atau sama dengan W, dan kurang dari atau sama dengan 1/n. Berikutnya 1/n-nya kurang dari epsilon, maka kita bisa sambung. Nah, jadi bisa kita sambung. Nah, selanjutnya yang dilingkari merah ini, inilah yang akan kita gunakan sebagai pernyataan kesimpulan. Karena tadi kita menggunakan pengambilan epsilon sebarang, berlaku untuk semua, maka W sama dengan 0 ini adalah berdasarkan teorema. Jadi kalau ada bentuk umumnya 0 kurang dari sama dengan A kurang dari epsilon, maka A sama dengan 0. Atau ketika dalam penulisan ini 0 kurang dari atau sama dengan W kurang dari epsilon berdasarkan teorema, maka artinya W sama dengan 0. Jadi W ini adalah variabel apapun selama terbatas ke bawah oleh 0 dan terbatas ke atasnya oleh epsilon, maka itu nilainya W sama dengan 0. Nah, jadi terbukti ketika kita kembalikan W itu adalah sama dengan infimum S, sebagaimana yang kita tulis di atas ini, maka terbukti infimum S sama dengan 0. Nah, itu adalah pembuktian dari akibat 6.2 yang menyatakan bahwa jika himpunan S adalah 1/n untuk n elemen n atau n elemen bilangan asli,
maka infimum dari S yang didefinisikan 1/n tersebut adalah 0. Terbukti. Next, untuk akibat 6.3. Misalkan ada dua bilangan real positif, yaitu X dan Y. Ya, misalkan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, maka ada 3 pernyataan yang bisa kita dapatkan atau kita peroleh. Yaitu yang pertama, jadi kalau ada dua bilangan real positif, ada bilangan asli N, sedemikian sehingga NY lebih dari X. Atau boleh juga NX lebih dari Y. Kemudian pernyataan yang kedua, misalkan X dan Y bilangan real positif, ada N elemen N, ya, bilangan asli N, sedemikian sehingga berlaku 0 kurang dari 1/n kurang dari Y. Atau kalau mau dibaca dari tengah, 1/n lebih dari 0 dan kurang dari Y. Berikutnya pernyataan yang ketiga, misalkan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 atau bilangan real positif, maka ada himpunan bilangan asli, kita sebut N, elemen N, sedemikian sehingga N-1 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari N. Ini adalah 3 pernyataan yang ditunjukkan dalam akibat 6.3 yang akan kita buktikan. Pembuktian yang pertama yaitu untuk menunjukkan NY lebih dari X atau NX lebih dari Y. Nah, yang kita gunakan adalah dari yang diketahui atau permisalan pernyataan tersebut. Karena X dan Y adalah bilangan real positif, atau yang kita bisa notasikan X, Y elemen P, maka X dibagi Y adalah elemen P. Kita ingat dalam sifat ketertutupan pada materi sifat urutan. Jadi kalau ada dua bilangan real, yaitu A dan B, maka AB adalah elemen P ketika dikalikan A dengan B tersebut. X per Y juga ini adalah berdasarkan operasi perkalian, yaitu X dikali 1/Y. Jadi 1/Y-nya adalah elemen P atau positif, X-nya juga positif, maka perkaliannya atau dalam penulisan adalah pembagian, maka ini akan elemen P juga. Inilah sifat tertutup pada perkalian. Nah, kemudian karena ini tadi bilangan real positif, maka selalu kita bicara tentang sifat Archimedean ini, ada bilangan asli yang lebih besar darinya, yaitu dari X per Y. Ya, kalau kita tulis X per Y kurang dari N. Nah, pokoknya polanya seperti ini. Ya, jadi kalau kita bicara bilangan real apapun, bilangan real positifnya, maka menurut sifat Archimedean ada bilangan asli yang lebih besar dari bilangan real positif tersebut. Ya, jadi X per Y kurang dari N. Nah, kemudian dengan cara aljabar, kita kalikan kedua ruas masing-masing ini dengan Y. Maka dapatlah X kurang dari NY. Kalau kita baca dari arah sebelah kanan, maka bisa kita tuliskan NY lebih dari X. Terbukti sesuai pernyataan 1 pada akibat 6.3. Nah, pernyataan yang sama bisa kita tuliskan, karena di situ pernyataannya atau NX lebih dari Y berlaku, maka kita tinggal menggunakan pembagiannya. Kalau tadi yang di pembuktian awal menggunakan X per Y,
Di sini kita gunakan Y per X. Akan sama tetap dalam elemen P, karena X dan Y elemen P. Nah, berdasarkan yang kita punya sebelumnya, kita bicara bilangan real positif apapun, ada selalu bilangan asli N yang lebih darinya. Ya, jadi menurut sifat Archimedean ada bilangan asli N, sedemikian sehingga Y per X, elemen P tadi, kurang dari N. Nah, dengan memberikan perkalian oleh X dari kedua ruas ini dalam ketaksamaan ini, maka didapatlah Y kurang dari NX. Dan dengan cara yang sama, bisa kita tuliskan NX lebih dari Y. Bisa dipahami sampai sini? Selanjutnya untuk pembuktian pernyataan yang kedua. Maka langkah pembuktiannya hanya melanjutkan dari pernyataan sebelumnya. Jadi kalau dalam sebuah pernyataan, ketika itu beruntun, itu artinya pernyataan sebelumnya menjadi alat untuk pembuktian pernyataan berikutnya. Nah, kita pilih X sama dengan 1 untuk pernyataan 1 tersebut tadi. Yang kita punya tadi kan NY lebih dari X. Kalau kita tuliskan X kurang dari NY. Nah, ini sesuai dengan keperluan penulisan bentuknya, ketaksamaannya sesuai dengan yang kita butuhkan untuk proses pembuktian yang mana. Karena kita mau membuktikan bahwa 0 kurang dari 1 per N kurang dari Y, maka kita lihat dari atas ini, kita punya pernyataan 1 itu, X kurang dari NY, substitusikan X dengan 1. Jadi nanti didapat 1 kurang dari NY. Dan kita tahu pada teorema sebelumnya, bahwa 1 itu lebih dari 0. Sehingga dengan pernyataan yang kita punya, kedua atau kesemuanya kita bagi dengan N dari yang di atas ini, dapatlah pernyataan akhirnya 0 kurang dari 1 per N kurang dari Y. Pernyataan 2 terbukti. Ya, bisa dipahami insya Allah. Dan pernyataan yang ketiga, tadi yang kita akan tunjukkan adalah pembuktiannya ini. Ada bilangan N-1 kurang dari sama dengan Y kurang dari N. Maka pembuktiannya hanya menggunakan sifat Archimedean. Menurut sifat Archimedes, ada bilangan asli M, kita sebut, sedemikian sehingga Y kurang dari M. Ya, tadi Y itu adalah bilangan real, positif. Jadi ada bilangan asli yang lebih dari bilangan real. Misalkan N bilangan asli yang terkecil. Jadi kalau tadi kita gunakan M sebagai bilangan asli yang umum. Nah, sekarang kita sebut bilangan asli yang terkecil yaitu N. Maka berlaku Y kurang dari N. Ya, ini yang terkecil itu kan nilainya adalah 1. Kemudian kurang dari, kalau dibaca dari Y berarti lebih dari atau sama dengan N-1. Itu kita punya pernyataan awalnya adalah Y lebih dari 0. Ya, ketika N-nya 1 berarti berlaku N 1 min 1 adalah di 0. Dan kemudian ketika N-nya lebih dari 1, maka berlaku untuk kesemua bilangan asli tersebut. Nah, jadi ini adalah pernyataan yang ditunjukkan pembuktian dari akibat 6.2. Lanjut ke teorema. Nah, kalau tadi aksioma dan akibatnya, sekarang ke teorema 6.4. Teorema ini disebut dengan teorema eksistensi akar 2. Akar 2 ini adalah sebagai bilangan yang irasional. Ada sebuah bilangan real positif X sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan 2. Inilah eksistensi akar 2. Jadi kalau kita punya pernyataan X kuadrat sama dengan 2, maka X-nya adalah sama dengan akar 2.
Nah, itu mungkin yang dalam materi matematika sekolah kita tahu terkait dengan pengkuadratan dan pengakar kuadratan. Jadi kita akan tunjukkan bahwa ada nilai akar 2 sebagai eksistensi dari x kuadrat sama dengan 2. Nah, pembuktiannya, ini pernyataan dasarnya, ada bilangan real, kita sebut x elemen R, sedemikian sehingga x kuadrat sama dengan 2. Misalkan himpunan S, yaitu S elemen R, sedemikian sehingga S lebih besar dari atau sama dengan 0, dan S kuadrat kurang dari 2. Nah, kita akan tunjukkan dengan permisalan ini. Jadi kita menggunakannya S kuadrat kurang dari 2. Karena kalau X kuadrat sama dengan 2, kita yang sudah tahu adalah X-nya sama dengan 1, maka baru dapat nilai X kuadrat sama dengan 1. Jadi kalau di posisi sama dengan 2, maka nilainya pasti akan kurang dari 2. Nah, kenapa? Kita bisa tunjukkan dengan alasan ini. Karena satu elemen S, ya, tadi S-nya adalah lebih dari 0, berarti ada nilai 1 di antaranya. Sehingga S bukan himpunan kosong. Jadi selalu bicaranya pastikan dulu bahwa himpunan tersebut bukan himpunan kosong. Karena kalau himpunan kosong tidak terbatas ke atas juga tidak terbatas ke bawah. Otomatis tidak mempunyai suprimum ataupun infimum. Nah, karena S bukan himpunan kosong atau S adalah subset tak kosong, maka S terbatas ke atas, yaitu oleh 2. Ya. Terbatas ke atas oleh 2. Ini adalah penulisannya, yaitu S kuadrat kurang dari 2. Nah, kenapa bisa dituliskan terbatas ke atas oleh 2? Karena, nah ini alasannya, jika kita mengambil T misalkan lebih dari 2, maka kita dapatkan T kuadrat itu pasti lebih dari 4. Ya, jadi kalau ini dikuadratkan, T kuadrat lebih dari 4. Sehingga T bukan elemen dari S. Ya, karena T kuadrat lebih dari 4 berarti bukan elemen dari S. Karena S-nya tadi terbatas oleh 2. Terbatas ke atas oleh 2. Nah, yang di bold ini sebagai penegasan. Jadi kalau ada himpunan yang terbatas ke atas, menurut sifat suprimum, berarti S mempunyai suprimum. Ya, polanya seperti itu. Nah, kita tulis X misalkan sama dengan suprimum dari S. Ya, kalau biasanya kan kita menggunakan U. Nah, kenapa sekarang kita menggunakan X? Ini hanya untuk menyamakan sesuai dengan yang akan ditunjukkan pembuktiannya, yaitu pernyataannya X kuadrat sama dengan 2, X elemen R. Nah, X ini kita sudah bisa pastikan lebih dari 1. Ya, jadi kita bisa tunjukkan atau nyatakan bahwa X tersebut lebih dari 1. Kenapa? Karena tadi kalau X kuadrat yang nilainya 1, kita udah punya adalah posisinya di sini kan tadi 1 itu berarti posisinya baru sama dengan 1. Pasti X-nya lebih dari 1 kalau ingin mendapatkan sama dengan 2. Akan dibuktikan bahwa X kuadrat sama dengan 2. Nah, kembali kita akan menunjukkan pembuktiannya dengan menggunakan kontradiksi. Maka langkah pertama adalah menggunakan kalimat andaikan. Andaikan X kuadrat tidak sama dengan 2. Jadi kalau tadi akan dibuktikan sama dengan 2, menggunakan cara tidak langsung, yaitu dengan kontradiksi, maka kita ambil yang kebalikannya atau lawannya. Nah, jadi pengandaian X kuadrat tidak sama dengan 2, maka menurut sifat trikotomi, pasti ada 2 kemungkinan lain, yaitu X kuadrat kurang dari 2 atau X kuadrat lebih dari 2. Nah, itu adalah konsekuensi kalau X kuadrat tidak sama dengan 2. Nah, kita akan membuktikan dari masing-masingnya. Kita mulai dari untuk X kuadrat kurang dari 2,
maka kita bisa tuliskan dalam bentuk bilangan real positifnya dengan 2 min X kuadrat lebih dari 0. Ya, jadi ini tinggal kedua ruas yang ada di sebelah sini kita kurangkan dengan X kuadrat. Ya, jadi nanti didapatlah bentuk lainnya 2 min X kuadrat lebih dari 0. Nah, selanjutnya, karena 1 per N kuadrat itu nilainya kurang dari atau sama dengan 1 per N, N-nya tadi bilangan asli, ya, jadi kalau ada 1 per 1, berarti kan sama dengan 1 per 1. Kalau ini N-nya 2, 1 per 4 kurang dari 1 per 2. N-nya 3, misalkan 1 per 9, pasti kurang dari 1 per 3. Nah, ini berlaku untuk semua N elemen bilangan asli. Maka X plus 1 per N kuadrat, nah ini kenapa pakai plus? Karena tadi posisinya adalah kurang dari 2 X kuadratnya. Jadi ketika kita mau ditujukan ke sama dengan 2, berarti harus ditambah. Ya, ditambah 1 per N. Maka dengan menggunakan operasi aljabar, dari pengkuadratan X plus 1 per N, didapatlah X kuadrat plus 2X per N plus 1 per N kuadrat. Dan karena tadi kita punya pernyataan sebelumnya bahwa 1 per N kuadrat itu kurang dari atau sama dengan 1 per N, maka kita bandingkan 1 per N kuadrat dengan 1 per N juga akan bernilai kurang dari atau sama dengan. Ya, jadi pernyataan aljabar ini akan memenuhi kurang dari atau sama dengan pernyataan aljabar yang di sebelah kanannya. Yaitu pembandingnya adalah 1 per N kuadrat dan 1 per N. Dan ini kita bisa operasikan karena dengan penyebut yang sama, yaitu per N. Maka bisa dioperasikan menjadi X kuadrat plus 2X plus 1 per N. Kita sebut sebagai pernyataan 1. Nah, karena tadi kita punya X lebih dari 1, yang ditulis sebagai X sama dengan suprimum, maka kita tunjukkan pembilang yang ada di sini nih, di pernyataan yang akan kita konversikan. Jadi 2X plus 1 adalah lebih dari 0, atau bilangan real positif. Sehingga 2X plus 1 per yang ada dari pernyataan pertama, yaitu 2 min X kuadrat. Jadi pembilangnya ini, kemudian penyebutnya adalah yang dari pernyataan yang kita ambil. Nanti tujuannya adalah untuk memastikan perbandingannya seperti apa. Nah, karena tadi yang 2X plus 1-nya adalah positif, kemudian 2 min X kuadrat juga positif, maka pembagiannya menurut sifat tertutup pada operasi perkalian, maka berlaku juga positif. Ini adalah bilangan real positif. Nah, seperti yang sebelumnya, kalau kita bicara bilangan real positif, menurut sifat Archimedes, ada bilangan asli N yang lebih besar dari bilangan real positif tersebut. Nah, ini polanya mudah-mudahan bisa mulai terpola di pikiran analisis real. Jadi selalu kalau kita bicara bilangan real positif, ada bilangan asli yang lebih besar darinya. Maka kita bisa buat dalam bentuk yang lain, bisa kita tuliskan 2X plus 1 per N, ya ini hanya perubahan bentuk, kurang dari 2 min X kuadrat. Ya, jadi kalau biasa dibuat dengan model angka mungkin lebih mudah memahami perubahan-perubahan ini. Kita sebut pernyataan yang kedua. Nah, selanjutnya dari pernyataan 1 dan pernyataan 2, maka kita dapatkan bahwa X plus 1 per N kuadrat itu
sama dengan, tadi sampai sini, kurang dari atau sama dengan yang kita tunjukkan di pernyataan 1 adalah ini. Ya. Dan berikutnya, pembandingnya adalah 2x plus 1 per n itu kurang dari 2 min x kuadrat, maka ini pun akan kurang dari ketika ini diganti dengan 2 min x kuadrat. Ternyata didapat x kuadrat plus 2 min x kuadrat itu sama dengan 2. Nah, maka kita bisa lihat yang dilingkari. Fokus kepada yang dilingkari. Jadi kita punya di sini bahwa kuadrat dari x plus 1 per n kurang dari 2. Artinya, x plus 1 per n itu masih terdapat sebagai elemen dari S. Karena tadi bentuk permisalannya adalah S kuadrat kurang dari 2. Nah, jadi di sini bentuknya masih memenuhi itu. S, kita ganti misalkan elemen S ini adalah kurang dari 2. Ya, ini berarti X plus 1 per N elemen S. Nah, hal ini kontradiksi bahwa X adalah batas atas dari S. Tadi kita punya X adalah sebagai suprimum, berarti X-nya adalah sebagai batas atas. Dan ini ditentang atau bertentangan dengan yang kita punya tadi. Jadi kalau batas atas, kemudian masih ada yang lebih besar darinya, maka X sebagai batas atas gugur, yaitu oleh X plus 1 per N. Nah, jadi pernyataan ini kontradiksi dengan X batas atas, karena ada yang lebih besar darinya, yaitu X plus 1 per N, dan ini masih elemen S. Kesimpulannya, X kuadrat kurang dari 2, yang tadi kita tunjukkan sebagai yang kemungkinan pertama dari sifat trikotomi, ini adalah salah pernyataannya. Next, kita tunjukkan untuk yang kemungkinan kedua, yaitu untuk X kuadrat lebih dari 2. Ini yang kedua ya, tadi kan X kuadrat kurang dari 2. Maka kita bisa buat ke dalam bahasa kepositifan atau bilangan real positif, maka menjadi X kuadrat min 2 lebih dari 0. Ya, mudahnya biasanya kalau kita pahami dalam langkah-langkah praktis, ini kan tinggal pindah ruas ke kiri. Ya, kalau bicara tentang operasinya, berarti kan masing-masing ruas ini kita kurangkan dengan 2. Dapatlah X kuadrat min 2 lebih dari 0. Nah, karena di sini X kuadrat lebih dari 2, dan yang ingin dituju adalah X kuadrat sama dengan 2, maka berarti ini harus dikurangi nih. Ya, jadi pernyataan X ini kita kurangkan. Kalau tadi kan X kuadratnya kurang dari 2 supaya sama dengan, maka ditambah 1 per N. Tapi kalau yang ini karena lebih dari 2, maka kita kurangi. Maka yang digunakan X min 1 per M kuadrat adalah, menurut hitungan operasi aljabar kan begini. Nah, berikutnya, kalau tadi dibandingkannya dengan 1 per N kuadrat, nilainya kurang dari atau sama dengan 1 per N, kalau di sini perbandingannya cukup yang ditambah dengan 1 per M kuadrat, pasti akan lebih besar dari yang tidak ditambah. Ya, jadi kalau di sini tidak dibandingkan dengan 1 per M, tapi dibandingkannya kalau yang ditambah pasti akan lebih dari yang tidak ditambah. Inilah kita sebut pernyataan ketiga, karena ini sambungan dari soal yang sama untuk memudahkan pola 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita kalau menggunakan tadi X lebih dari 1, ditulis lagi juga boleh, kalaupun langsung kita pahami, dipunya 2X lebih dari 0. Ya, tadi pembilang patokan yang ada di sini. Jadi 2X lebih dari 0. Karena X lebih dari 1 tadi. Jadi kalau 2X berarti lebih dari 2. Ya, X-nya lebih dari 1. Jadi 2X lebih dari 2 kali 1. Ya, berarti lebih dari 0.
Nah, karena 2x lebih dari 0, dan x kuadrat min 2 juga lebih dari 0, maka kita bisa dapatkan sebuah bilangan real positif, yaitu 2x per x kuadrat min 2. Nah, seperti yang sebelumnya ditekankan, bahwa setiap kita membicarakan sebuah bilangan real positif, menurut sifat Archimedes, ada bilangan asli yang lebih dari bilangan real tersebut. Ya, ini hanya menggunakan variabel yang berbeda atau untuk membedakan. Jadi kalaupun mau disamakan, M semua boleh, N semua boleh. Yang penting ada keterangan elemen N, ya, elemen himpunan bilangan asli. Nah, maka kita bisa dapatkan, jadi kita bisa peroleh 2x per M kurang dari x kuadrat min 2. Kita sebut pernyataan 4. Nah, sekarang dari 3 dan 4, kita bisa dapatkan bahwa x min 1 per M kuadrat itu sama dengan, tadi pernyataan 3 adalah ini, tulis di sini. Kemudian pernyataan 4-nya adalah ini. Ya, berarti kan tinggal dirangkai. Yang ini dibandingkan dengan yang di x kuadrat min 2. Tetap operasinya kalau di sini min, ini juga min. Nah, yang jadi permasalahan adalah pemahaman ini nih. Ya, tadi kan 2x per M kurang dari x kuadrat min 2. Jadi ini lebih besar nilainya. Nah, kalau kita pahami sebuah bilangan, ya, x kuadrat itu kita anggap sebuah bilangan, dikurangi dengan yang lebih kecil, maka akan lebih besar hasilnya daripada bilangan tersebut dikurangi dengan yang lebih besar. Ya, itu kalau kita menggunakan logika matematika akan ketemu. Ya, kalaupun dengan logika itu agak susah difahami, silahkan menggunakan contoh permisalan angka. Nah, maka kemudian yang didapat adalah ini. X kuadrat min x kuadrat kan jadi 0. Kemudian min negatif 2 jadilah positif 2. Nah, kita fokus ke yang dilingkari. Jadi fokus kita adalah x min 1 per M kuadrat lebih dari 2. Ya, yang sebagaimana tadi. Kalau tadi x plus 1 per N kuadrat kurang dari 2. Nah, sekarang alasannya sedikit berbeda. Jadi jika S elemen S, maka kita melihatnya dari arah yang sebelah kanan. Kita tadi kan punyanya 2 kurang dari x min 1 per M kuadrat nih. Patokan ini ya. 2 kurang dari x min 1 per M kuadrat. Nah, adapun sambungan ini adalah S kuadrat kurang dari 2 sesuai dengan permisalan. Ya, karena harus memastikan S-nya muncul. Kan kita mau menunjukkan elemen S atau bukan. Nah, kemudian ketika kita punya S kuadrat kurang dari X min 1 per M kuadrat, berarti S kurang dari X min 1 per M. Jadi, kalau masing-masing dalam bentuk kuadrat, maka itu artinya akar kuadrat masing-masing adalah sama dalam pernyataannya. Nah, kita punya ini, akibatnya X min 1 per M adalah batas atas dari S. Ya, pokoknya kalau bahasanya lebih besar dari S, elemen S, itu artinya X min 1 per M adalah sebagai batas atas dari himpunan S. Nah, hal ini kontradiksi bahwa X sama dengan suprimum dari S. Kenapa? Karena posisi X adalah suprimum, berarti kan batas atas yang terkecil. Sedangkan X min 1 per M yang lebih kecil dari X, ini sebagai batas atas. Nah, berarti kan ada yang lebih kecil dari X tersebut, maka berarti ini kontradiksi pernyataan X sebagai suprimum dari S. Kesimpulannya, jadi untuk X kuadrat lebih dari 2 juga salah. Nah, dari semua yang kita sudah tunjukkan dengan pengandaian, untuk X kuadrat kurang dari 2 dan X kuadrat lebih dari 2 adalah salah,
Kesimpulan akhirnya haruslah yang benar X kuadrat sama dengan 2. Kan 3 kemungkinan, yang terpenuhi salah satu pasti. Ya, jadi trikotomi itu adalah tepat 1 dari 3 kemungkinan. Karena tadi kemungkinan pertama X kuadrat kurang dari 2 adalah salah, kemungkinan kedua X kuadrat lebih 2 adalah salah, maka pasti yang benar adalah kemungkinan yang sisanya, yaitu X kuadrat sama dengan 2. Oke, itu adalah yang teorema 6.4. Kemudian teorema yang terakhir adalah teorema 6.5 yang disebut dengan teorema densitas. Jadi teorema densitas yaitu jika ada dua bilangan atau sebarang bilangan real X dan Y dengan X-nya kurang dari Y, maka ada bilangan rasional. Kita sebut R elemen Q sedemikian sehingga R terletak di antara X dan Y. Jadi R lebih dari X dan kurang dari Y. Ya, jadi berlaku umum. Jadi kalau ada dua bilangan real, maka akan ada bilangan rasional yang terletak di antara keduanya. Ya, itu adalah teorema densitas. Pembuktiannya, nah, karena ini adalah sebuah teorema, meskipun kita pahami dalam bahasa bilangannya, maka kita bisa gunakan dengan pembuktian asumsikan X lebih dari 0. Nah, jadi kalau bilangan real saja kan terlalu luas. Maka kita asumsikan untuk realnya adalah bilangan real positif. Karena X kurang dari Y, maka kita bisa gunakan dengan bilangan real positif kita buat berarti Y min X lebih dari 0. Ya, dibuat 0. Satu ruas. Ya, jadi Y min X lebih dari 0. Menurut akibat 6.3 yang tadi kita pelajari sebelumnya, ada bilangan asli N. Ya, jadi kalau mau agak panjang, boleh disebutkan menurut sifat Archimedean ada bilangan asli N yang lebih dari Y min X. Nah, tapi karena kita tujukan nanti ke dalam prosesnya adalah 1 per N, maka kita gunakannya yang tadi, yang di akibat 6.2. Ada di situ 0 kurang dari atau sama dengan 1 per N kurang dari X atau kurang dari Y. Nah, maka berlaku Y min X karena sama-sama adalah sebagai bilangan real positif. Jadi poin 2 ya, 6.3 poin 2. Nah, berikutnya kita buat dengan mengalihkan N kedua ruas ini. Dapatlah 1 kurang dari NY min NX. Ya. Berikutnya, NX plus 1 kurang dari NY. Kita sebut pernyataan 1. Nah, X lebih dari 0, karena tadi X lebih dari 0 kita asumsikan, maka jika X lebih dari 0, maka NX juga lebih dari 0. Karena N itu kan bilangan asli, lebih dari 0. Jadi X lebih dari 0, N-nya lebih dari 0, maka NX akan lebih dari 0. Ada bilangan asli M, sedemikian sehingga, nah ini adalah akibat 6.3 poin 3. M min 1 kurang dari sama dengan NX kurang dari M. Tadi dalam pernyataan akibatnya di sini kan sebagai Y lebih dari 0 kan, maka berlaku NX lebih dari 0 juga. Jadi tidak mengubah dari aksioma 6.3, akibat 6.3. Nah, berikutnya masing-masing dari ketiga ruas ini kita tambahkan dengan 1. Maka diperoleh M kurang dari sama dengan NX plus 1 kurang dari M plus 1. Ini pernyataan 2. Dari 1 dan 2 kita bisa gabungkan NX yang kita sudah punya tadi di pernyataan sebelumnya. Kemudian kurang dari M, ya di sini nih, NX kurang dari M. Kemudian M-nya kurang dari atau sama dengan NX plus 1. Dan NX plus 1-nya tadi di pernyataan 1 adalah kurang dari NY. Kita ambil yang bagian depan dan belakangnya. Maka kita bisa tuliskan NX kurang dari M kurang dari NY. Ketika kita bagi semua ruas ini dengan N,
maka diperoleh X kurang dari M per N kurang dari Y. Dan dengan pengertian dari bilangan rasional yang kita pelajari sebelumnya, maka kita bisa ganti M per N sebagai bilangan rasional, R, elemen key. Nah, ini adalah terbukti sesuai dengan pernyataan teorema tersebut, teorema densitas. Dan akibat dari teorema densitas, kalau tadi bicara bilangan rasional, maka juga berlaku untuk bilangan irasionalnya. Ya, jadi untuk bilangan irasionalnya kita sebut Z, maka berlaku juga untuk X kurang dari Z kurang dari Y. Pembuktiannya adalah menggunakan teorema densitas yang tadi disebut sebelumnya, tinggal memilih bilangan realnya adalah X per akar 2 dan Y per akar 2. Kalau tadi kan X kurang dari R kurang dari Y, sekarang kita pilih bilangan realnya kita ganti X per akar 2 dan Y per akar 2. Maka diperoleh R yang tadi kita sudah buktikan dengan pembuktian 6.5, dapatlah X per akar 2 kurang dari R kurang dari Y per akar 2. Nah, ini persyaratannya harusnya R tidak 0. Kenapa? Karena kalau R-nya 0 nanti di sini 0 semua, X-nya 0, ini juga 0. Ya, jadi posisinya adalah R tidak 0 karena kita mau menunjukkan tidak bilangan irasional. Jadi bilangan irasional adalah kita sebut nanti masing-masing ke semua ruas ini kita kalikan dengan akar 2, dapatlah X kurang dari R akar 2 kurang dari Y. Dan R akar 2 inilah sebagai bilangan irasional. Kita ganti dengan Z sesuai dengan pernyataan akibat 6.6. Oke, itu yang bisa dipahami. Mudah-mudahan nanti bisa di-review lagi. Ada bagian-bagian yang mungkin agak cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.